2000 bergibah. Gibah bukan sembarang gibah. Di sini kita bersama berbagi kebahagiaan dari 2000 untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa untuk pertama kalinya, episode perdana dari podcast 2000, podcastnya alumni ITB 2000 bergibah. Apa itu? Bergibah bukan sembarang gibah. 2000 bersama berbagi kebahagiaan. Mantap ya, insya Allah. Oke, jadi di sini kita akan berbagi informasi, berbagi ilmu, gosip-gosip ilmiah ceritanya ya. Dari 2000 untuk 2000 dan untuk semuanya tentunya. Di episode perdana ini kita kedatangan tamu istimewa banget nih, teman Gajah 2000. Ada teman kita Muhammad Bijaksana Junerosano atau Sano dari Teknik Lingkungan 2000. Tepuk tangan dulu boleh gak sih? Sano, apa kabar? Alhamdulillah, bisa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini datang memang di Bandung ya, domisilinya Sano. Oke, mungkin sedikit perkenalan. Sano teman kita ini adalah penggiat komunitas peduli lingkungan. Ada beberapa komunitas yang berjalan bersamaan sepertinya ya. Ada Green Nation, Waste for Change, dan ada ekosistem juga. Bacanya benar ekosistem. Dan Sano juga adalah tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup, luar biasa. Dan mungkin ada sedikit cerita seru ya. Kita sudah pernah kerja bareng juga untuk reuni 2000 peraknya 2000 yang baru beberapa bulan lalu terlaksana. Sano ini membawa geng serunya Waste for Change untuk kerja selama di hari H reuni 2000 perak itu kita menerapkan event Zero Waste Event. Itu keren banget teman-teman. Jadi itu tim apa namanya ya? Tim Event Waste Management. Event Waste Management itu ada tim yang ada educator, lalu ada yang memilah-milah sampah. Yang educator ini seru, jadi mengajarkan teman-teman 2000 yang datang sampah jenis-jenis sampah yang berbeda. Juga ada yang untuk pasukan sampah junior ya. Lalu dari pemilahan sampah selama 1 hari itu ternyata terkumpul 190 kg sampah yang dihasilkan dalam 1 hari reuni 2000 perak kita. Terima kasih teman-teman dari Waste for Change ya yang sudah mensupport acara reuni kita. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol-ngobrol seru. Boleh, bisa. Dengan Sano. Jujur penasaran banget. Bagaimana bisa ada di posisi sekarang gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba jadi penggiat peduli lingkungan dengan banyak sekali gerakan-gerakan menariknya ya ini ya. Mungkin bisa diceritakan langkah-langkah awalnya, apakah berawal dari saat masih di kampus atau memang bertemu dengan beberapa teman-teman yang langsung klik gitu untuk ayo kita bikin ini gitu. Mungkin Sano bisa ceritain. Terima kasih Tisa, versi panjangnya jadi tersanjung sekian-sekian. Iya, sebenarnya perjalanan di titik yang sekarang justru beyond atau sebelum masuk ke ITB. Jadi aku anak pegawai negeri. Ayahku waktu aku lahir seorang Pak Camat gitu di Banyuwangi, Jawa Timur. Betul. Nah, di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana setiap 3-5 tahun ayah pindah-pindah kerja. Tetap di Kabupaten Banyuwangi, tetapi antara area yang desa banget, remote, buka jendela langsung bisa kelihatan sawah, sungai membentang dan lain-lain, atau di tengah pusat kotanya yang kemajuan pembangunannya cukup maju gitu ya. Jadi terekspos dengan lingkungan yang berbeda ya. Betul. Nah, lalu benang merah sampai di titik sekarang yang kedua adalah kakekku pengusaha. Jadi aku cukup interest dengan yang namanya entrepreneur ini karena bagiku mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi aku sejak SMP SMA sudah belajar berjualan dagang. Karena yang tadinya nggak punya uang jadi punya uang gitu ya. Apapun lah didagangin waktu SMP SMA segala macam gitu ya. Kemudian waktu mau nyari kuliah kan nggak kayak sekarang ya, semua tinggal nanya AI bahkan. Iya, informasi itu gampang banget didapat gitu. Jadi sempat bingung juga nih mau kuliah apa gitu ya. Zaman kita kan mungkin lebih terbatas ya. Awal-awal dunia internet ya, 99 2000 dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu sholat istikharoh bertanya kira-kira masa depanku kemana. Nah, setelah selesai berdoa, nonton TV di ruang keluarga, ada berita sampah di Jakarta. Entah kenapa ada sesuatu energi yang
kayaknya aku perlu terlibat di sini atau inilah petunjuk yang dikasih dari doaku. Gitu. Seperti langsung ada tergerak Betul. Gitu ya, pokoknya sesuatu Betul. Tentang lingkungan. Betul. Nah buka-buka buku UMPTN, zaman kita namanya UMPTN, itu ada mata kuliah persampahan di teknik lingkungan. Oh ada ya? Ada mata kuliah persampahan di teknik lingkungan. ITB ya? Di ITB. Ya udah Bismillahirrahmanirrahim dipilih, ya udah mengikuti aja. Oke. Jadi sebenarnya kisah hidupku cukup sebenarnya dibilang dapat keberkahan karena berdoa, dapat petunjuknya, terus diikuti aja konsisten. Mulai dari kuliahnya, bergaulnya dengan komunitas lingkungan, ikut mengembangkan diri, ikut seminar, ikut apa-apa di bidang lingkungan. Lalu sebelum lulus sempat bertanya kedua kalinya, mau ngapain nih setelah lulus gitu ya. Nah, aku mengingat semangatku untuk berentrepreneur ya, senang entrepreneur. Dengan semangat ingin menyelesaikan masalah sampah. Nah, disitulah aku coret-coret di buku catatan sebelum lulus itu nama angkatan kami di TL 2000 itu namanya Greeneration. Greeneration. Generasi hijau yang diplesetin jadi pendek Greeneration. Nah, aku bikin konsep mata kuliah pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana membangun sesuatu yang mencukupi kehidupan masa sekarang tapi tidak merusak daya dukung lingkungan untuk masa depan, untuk anak cucu kita. Yang sustainable Betul. Gitu ya. Dan itu ada 3 faktor, sosial, lingkungan dan ekonomi. Lingkungan, sosial dan ekonomi. Nah, dicoret-coret itulah aku kemudian mencoba, kalau kayak gitu aku ingin menyelesaikan masalah sampah dengan bisa mendatangkan ekonomi. Ya. Oke. Jadi menggabungkan dengan disitulah jiwa entrepreneurnya muncul gitu ya. Dan juga bisa bagaimana memberdayakan sosial dalam arti kekompakan gitu ya. Nah, muncul konsep mau berwirausaha di bidang lingkungan. Spesifiknya sampah, minta izinlah ke teman-teman seangkatan. Dan itu kebetulan teman-teman seangkatan pun sevisi gitu ya. Sebenarnya pada waktu cerita ke teman-teman seangkatan, aku minta izin untuk nama Greeneration-nya dipakai. Dipinjam. Dipakai. Karena pada waktu itu aku mengamati banyak banget lulusan ITB atau TL yang biasanya tidak di bidangnya. Ya, seperti biasa, itu bukannya standar ya di ITB. Jadi, ya. Aku bilang, biar nama Greeneration tetap konteksnya di lingkungan, maka aku pinjam namanya. Jadi Jadi awalnya Greeneration ini adalah nama angkatan 2000 ya, nama angkatan teknik lingkungan 2000 yang dipinjam gitu. Dan untungnya teman-teman juga sok silakan gitu. Pada waktu ditanya buat apa, terus kemudian bercerita untuk membuat sebuah organisasi di bidang lingkungan yang mendatangkan ekonomi, beberapa orang ada yang kemudian ikut membantu proses lahirnya Greeneration Indonesia. Gitu. Jadi walaupun saat ini udah nggak ada tinggal aku, tapi di awal-awal penting banget lahirnya itu kawan-kawan turut membantu ya. Jadi kira-kira begitu kisah awalnya. Gitu ya awalnya. Jadi berarti itu semua bermula dari visi pribadi yang ternyata mendapat dukungan dari teman-teman seangkatan ya. Oke. Lalu gimana tuh berkembangnya? Nah, jadi di awal karena memang bukan anak miliarder, punyanya ya cuman ilmu, semangat dan pertemanannya. Seperti layaknya mahasiswa, dulu kita bikin program pakai sponsor, proposal, cari sponsor. Kita bikin program dan ternyata program itu disambut langsung sama Pak Wakil Gubernur waktu itu, Pak Dede Yusuf. Ini konteksnya maaf pemotong. Konteksnya waktu masih kuliah? Enggak, ini udah lulus. Udah lulus. Oke. Jadi kita bikin Greeneration ini langsung ngajak kerjasama, karena waktu itu aku ingat ini mungkin sedikit keberkahan dan manfaat kuliah di ITB, jejaringnya. Betul. Social networkingnya. Jadi pada waktu cerita tentang Greeneration, semangatnya dan lain-lain kepada salah satu dosennya cerita, udah temuin suami saya aja. Suami saya kerjanya di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Barat. Nah, ternyata sama satu alumni juga kan. TL juga. Betul, waktu aku cerita ke Pak Iwan Setiawan Wangsaatmadja, terakhir karir beliau Sekda Jawa Barat, beliau happy tuh, wah jarang banget nih ada anak baru lulus punya mimpi seperti ini, mau membangun lingkungan bla bla bla. Saya temuin nama Pak Dede Yusuf gitu. Ditemuin, bikin program namanya Balat Kuring. Balat Kuring. Ya, dari situlah berkembang nih Greeneration, langsung skalanya se-Jawa Barat.
Terus kalau boleh diceritain nih Balat Kuring, mungkin nggak semua tahu ini program apa waktu itu. Balat Kuring itu waktu itu program bagaimana menghimpun anak-anak muda dan masyarakat Jawa Barat yang mencintai lingkungan gitu loh. Oh, itu bahasa Sunda berarti. Teman saya, Balat Kuring. Oke, teman saya. Oke. Nah, Greeneration dengan program Balat Kuring ini adalah yang pertama kalinya memperkenalkan Car Free Day di Jawa Barat. Oh. Jadi serius? Konsep Car Free Day. Keren banget dong. Kita promote ke Pak Deddy Yusuf, kita promote ke Jawa Barat, terus dilakukan serentak seluruh Jawa Barat, sehingga kemudian kawan-kawan se-Jawa Barat ngerti konsep Car Free Day itu apa, bagaimana dan segala macam, yang alhamdulillah sampai sekarang Car Free Day di beberapa kota diterapkan. Gitu. Wah, keren banget, boleh bangga nih kita 2000. Ternyata idenya dari kita juga mengklaim, langsung mengklaim. Waktu itu serentak dibikin di depan gedung sate ya, Car Free Day, memperkenalkan konsep Car Free Day. Harapannya kawan-kawan masyarakat Jawa Barat mau tidak menggunakan kendaraan di hari yang sama gitu ya, mengurangi polusi, meningkatkan naik transportasi umum dan lain-lain gitu. Alhamdulillah dari situ nama Greeneration masuk media di mana-mana dan segala macam, dan disitulah bergulir dan akhirnya Greeneration punya beragam program lingkungan ya, yang didukung oleh banyak pihak lah. Dan dari situ lanjut ke Waste for Change, itu ada lagi ceritanya nih pasti nih. Jadi Greeneration itu memang semangatnya adalah tadi bagaimana menjadi wadah anak muda mau melakukan perjuangan di bidang lingkungan dengan cara yang entrepreneur gitu ya. Nah, pertama kali karir kita Greeneration itu dulu mau membahas masalah sampah tuh kompleks, terlalu gede isunya, karena kan belajar di kampus segala macam. Nggak bisa kalau nggak di-approach dari sudut pandang policy atau di sudut pandang yang sebenarnya heavy capex, heavy capital. Dan di situ posisi kami belum seperti sekarang. Policy, kekuatan ke policy nggak punya, kekuatan capital juga nggak punya. Maka kita punya kekuatan movement. Nah, kita semangat movementnya itu ya. Jadi waktu itu kita pilih satu topik isu yang benar-benar menurut kita bisa kita gunakan sebagai entry point. Dan namanya adalah diet kantong plastik. Diet kantong plastik, lucu. Karena di Indonesia tahun-tahun 2005, 2006 gitu ya, 2007, 2008 di antara itu isu kantong plastik biasa aja. Kayaknya belum ya. Iya, memang itu kayaknya gerakan kepedulian akan itu tuh belum terlalu diomongin. Kita riset, kita melakukan riset nih, Greeneration riset, ternyata salah satu cara terbaik untuk mengatasinya adalah bring your own bag. Itu dari jurnal di Australia, tebel banget gitu, kesimpulannya adalah membudayakan masyarakat untuk membawa tas belanja sendiri. Dan caranya itu adalah membuat kantong plastik tidak gratis lagi. Iya. Nah, jadi kita campaign tuh diet kantong plastik, dan lahirlah bisnis pertama kita yaitu tas bagus. Bag Gus. Aku tahu. Tas aku yang tahu itu, kecil, iya. Jadi tas dilipat kecil bisa jadi gantungan kunci macam-macam lah. Iya, yang sekarang udah sesuatu yang normal banget ya. Senang sekali sih sekarang. Itu juga pertama kalinya kita meluncurkan kampanye diet kantong plastik dengan produk reusable bag itu, bagus itu ya. Dulu kita nggak punya modal, datang ke sebuah bank BUMN, bawa cuman sampel produknya itu, diberi modal 4 juta. Diberi modal 4 juta, diajak pameran. Dari modal 4 juta itu, perputarannya bisa miliaran tuh si jualan tas itu dulu. Luar biasa. Karena kita jualannya dulu hampir di seluruh retailer modern di Indonesia, dibantu gitu ya, didukung segala macam. Dan kampanye diet kantong plastik ini menjadi senasional. Sampai tahun 2013 sempet kantong plastik gak boleh gratis tapi harus beli 200 perak. Sempet ya dulu ya, sampai ya benar-benar. Advokasi dan kampanye yang kita dorong tuh ya. Dari situ banyak belajar bagaimana membangun sebuah movement, membangun entrepreneur jualan bagusnya, bagaimana membangun policy-nya gitu. Bener. Nah, jadi ini pengalaman perdana kalian akhirnya bisa menggabungkan semua itu gitu ya. Bagaimana mendorong sebuah isu kemudian bisa bergulir bola saljunya gitu ya. Iya, betul. Nah, dari sana saya bilang ke kawan-kawan yang membangun Greeneration ini ya, dan itu pertama kali kita wujud legalnya adalah PT Greeneration Indonesia. Untuk jualan tas itu kan harus pakai faktur pajak dan lain-lain. Betul. Jadi yang lahir pertama itu justru malah PT-nya duluan.
Saya bilang ke kawan-kawan, aku tuh pengen banget ngatasin masalah sampah karena kita udah muter duitnya cukup lumayan. Boleh nggak kita bikin divisi waste management service gitu ya? Oke. Untuk mengatasi yang lebih sampah. fokus ke arah itu gitu ya. Nah, yang ini kan mengurangi sampah plastik, kantong plastik malah spesifik, tapi nggak menyelesaikan masalah sampah. Masalah sampahnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah sampah ini aku pengen bikin nih waste management service unit. Jadi bisnis, ada divisinya divisi khusus yang fokusnya ke situ. Diambil dari sebagian profit itu kita hire alumni TL ITB untuk kemudian melakukan riset. Oke. Nah, melakukan riset, hasil risetnya menarik. Risetnya itu bilang bahwasanya bisnis sampah di Indonesia itu sudah ada puluhan tahun. Bisnis persampahan di Indonesia udah ada puluhan tahun. Namun bisnisnya itu fokus di hilir. Setelah ada sampah, baru ada pengusahanya. Banyak banget kawan-kawan yang ngumpulin plastik, ngumpulin kardus, ngumpulin kertas, ngumpulin rongsokan besi, bolak-balik naik haji dan lain banyak. Tetapi kok masalah sampah nggak beres? Ternyata pattern bisnisnya itu adalah trading. Jualan material sampah yang bisa dijual. Tapi permasalahan sampah yang sesungguhnya nggak pernah diselesaikan. Nah, jadi kita ngelihat nih, kalau kayak gitu dari keilmuan kita memang harus ditangani sejak dari hulu. Harus mulai dipilah dan segala macam. Nah, kita ketemu benchmark bisnis yang menarik di Indonesia namanya EcoBali Recycling di Bali. Karena dia memperkenalkan pemilahan sampah di sumber, pakai warna dan segala macamnya ya, diangkut, disortir supaya tidak berakhir ke TPA. Nah, aku bilang ini model yang bagus untuk kemudian diterapkan di Indonesia. Kita datengin, kemudian kita sepakat bikin perusahaan bareng antara Greeneration dengan EcoBali, bikinlah Waste for Change. Jadi bekerja sama dengan yang memang sudah expert, bisa dibilang gitu ya. Nah, itu yang tadi kan yang pertama do the research ya, maksudnya kita melakukan biar tahu datanya. Biar tahu data inti permasalahannya apa. Yang kedua adalah collaboration. Jadi jangan semua mulai dari nol, mulai sendiri segala macam, tapi memperkuat yang udah Kadang kan ada yang seperti itu ya, ego, bener. Jadi kayak yang ayo kita coba jalanin gitu. Tapi ternyata untuk benar-benar tepat sasaran, pada akhirnya kita butuh collab. Ya aku percaya Rasul bilang kan serahkan urusan pada ahlinya ya. Karena kalau sebuah urusan dikerjakan oleh bukan ahlinya, maka akan hadir atau akan datang kerusakan. Nah, kenapa kita kerjasama dengan EcoBali? Karena menurut kita mereka udah melakukannya duluan. Mereka udah tahu tantangannya. Kenapa tidak kita bergandengan gitu ya, kerja bareng. Dan itu mempercepat juga gitu ya. Dari situ kita datang bikin konsep bisnis. Karena Greeneration itu tahun 2013. Ya, berarti kita mulai dari 2008, perjalanan udah 5 tahunan lah. Greeneration tuh 2006-2008 lahirnya. Baru lulus banget. Di 2013 ketemu dengan EcoBali. 2013, 5 tahunan. Greeneration udah punya nama, aku udah punya positioning, udah dikenal secara nasional dan lain-lain. Lalu kita bikin proposal bisnis bareng untuk bikin PT yang kedua, PT Waste for Change. Nah, kita datang nih ke salah satu pengusaha cukup sukses di Indonesia. Nggak nyampe 10 menit dia bilang, oke, kita invest nih, bagus banget karena ini sesuatu yang penting buat Indonesia. Gitu. Pasti segala sesuatu yang ada social impact tuh menarik ya, pasti. Dari situlah Waste for Change lahir dengan satu kendaraan, 3 orang. Sekarang alhamdulillah hampir 700-an orang lah. Serius? Wow, luar biasa sekali. Oke. Terus gimana nih? Ya. Kedepannya nih gimana nih? Ya, Waste for Change menarik. Ini tahun ke-10 ya, 2014 kita lahir, 2024 berarti tahun ke-10, 2025 ini kita memasuki periode kedua 10 tahun ke depan. Benar. Setelah kita cek kemarin, kita itu hanya ngelola sampah 0,01% sampah se-Indonesia. So, 10 tahunnya Waste for Change itu bermanfaat ya. Is it enough? Nope. Jauh ini ya, masih jauh sekali ya. Padahal udah 700 orang segala macam. Secara bisnis kita growing, tapi secara solution mengatasi masalah sampah, impact-nya tuh ternyata masih 0,1%. Ya. Gitu. Nah, maka kita lihat apa sih bottleneck-nya? Ternyata bottleneck-nya itu di policy, kebijakan. Jadi Waste for Change itu sebagai sebuah provider pelayanan jasa, kalau kita mau mengatasi permasalahan sampah, kita butuh sebuah ekosistem yang benar gitu ya. Misalkan kebijakan. Kalau nggak ada penegakan hukum, orang buang sampah ke sungai gratis, ngapain bayar Waste for Change? Bakar sampah depan rumah gratis, ngapain bayar Waste for Change? Gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian kita perjuangkan di akhir-akhir tahun kita kemarin, sampai akhirnya terbukalah pintu menjadi tenaga ahli menteri karena ngurusinya policy kan, kebijakan gitu ya. Jadi artinya sekarang bagaimana pondasinya Waste for Change sebagai bisnis sudah ada,
Tetapi roadblocknya itu salah satunya adalah policy setting. Jadi sekarang lagi fokus ke arah situ. Jadi policy settingnya yang harus dibenahin untuk industri persampahan, bukan untuk waste for change. Ini yang harus dikoreksi ya, maksudnya. Jadi for the greater good gitu ya. Waste for change nggak bisa mengatasi permasalahan sampah sendirian. Kita kali ini harus menyusup. Betul. Mau nggak mau sih. Betul, karena sampah se-Indonesia itu setiap hari bisa bangun 12 Candi Borobudur. Tunggu, pusingnya mikirnya udah sampah se-Indonesia itu skalanya udah luar biasa sih. 1 tahun kita membangun 4.800-an Candi Borobudur dari seluruh sampah di Indonesia. Waste for Change tadi baru mampu 0,01%. Jadi butuh banyak playernya, butuh keroyokan gitu ya. Nggak mungkin dikerjakan sendirian oleh Waste for Change. Policy yang akan dibangun atau dibentuk melalui upaya-upaya kita melakukan advokasi itu untuk ya ekosistem industri persampahan ya bareng-bareng, dan itu nggak mudah karena kalau permasalahan sampah itu mudah dari dulu kita udah selesai. Oke, ini menarik nih. Apakah saat ini Waste for Change itu sudah punya lebih banyak teman komunitas secara nasional? Waste for Change melalui grup Greeneration kan Greeneration ini sekarang ada PT-nya, ada yayasannya. Yayasannya ini yang banyak melakukan sebuah upaya kampanye, edukasi dan lain-lain. Nah, PT-nya yang kemudian mencoba memberikan service provider. Kalau orang sudah disadarkan, biasanya mereka kan punya kebutuhan baru. Yang tadinya aku buang sampah sembarangan, sekarang aku diminta untuk bertanggung jawab, berarti aku butuh ngapain nih? Nah, butuh ngapain itu butuh solution provider. Nah, PT Greeneration Indonesia sekarang menjelma menjadi ekosistem tadi. Ekosistem itu adalah Climate Tech Venture Builder, sebuah perusahaan yang membangun perusahaan-perusahaan solusi lingkungan. Sekarang ada 9 perusahaan nih selain Waste for Change. Jadi ada PT Greeneration Indonesia ekosistem, ada Waste for Change, ada Reservoir, macam-macam, ada 9. Jadi udah beranak pinak gitu ya. Yes. Tapi nggak muncul dari kita sendiri. Ada yang memang anak-anak Indonesia yang ingin berjuang di sektor ini, kami tawarkan untuk kami menjadi partnernya, gitu loh. Dan kita jadi punya ikut saham. Jadi memang melebarkan, betul. Jadi terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun gitu ya. Karena sekali lagi nggak bisa diselesaikan sendiri ya. Benar. Jadi kita berkolaborasi gitu. Nah, jadi sekarang Greeneration Group ini punya jejaring bukan hanya senasional, seluruh provinsi, tapi kita juga punya jejaring internasional. Jadi Waste for Change itu aja selama 10 tahun terakhir kita itu mendapatkan dukungan grant, hibah dan lain-lain tuh hampir 70 miliar dari luar negeri, dari mana-mana ya. Karena ini kan permasalahan yang tidak mudah gitu. Jadi banyak yang mau bantu kita. Jadi jejaring kita, jejaring nasional, jejaring luar negeri lumayan lah untuk kemudian kita bisa mendorong sebuah solusi. Oke, menarik banget ya teman-teman. Ternyata yang teman kita ini sudah melakukan dan itu tentu tidak dalam waktu singkat ya. Sudah berapa ini memasuki dekade kedua berarti ya? 2006 ke sekarang tahun depan 20 tahun. Wow, luar biasa, dan itu sesuatu yang memang berawal dari passion. Kebetulan bertemu dengan komunitas yang klik. Lalu memang harus berkolaborasi dan akhirnya sekarang bisa menyusup masuk. Jadi yang policy tadi juga sudah mulai bisa mulai dipengaruhi seperti itu, bisa dibilang begitu ya. Wah, seru banget. Oke, jadi sekarang kita udah ada bayangan Greeneration itu seperti apa, Waste for Change itu seperti apa, ekosistem itu seperti apa. Kedepannya juga pasti ingin untuk lebih mempengaruhi lebih banyak. Nah, kata kuncinya mempengaruhi. Kita pengen tahu nih, kenapa sih? Ini kan Sano udah bergerak ke sana kemari. Nah, sekarang kita mau ngomong untuk diri kita masing-masing nih. Kenapa sih pengelolaan sampah itu penting gitu? Buat orang awam kan mungkin yang nggak terlalu, kan harus kita akui yang kepedulian sampah ini sangat personal. Ada yang memang sudah memilah sampah di rumah dan menyetornya ke tempat penyetoran sampah. Tapi ada yang masih bodo amatan, itu masih banyak gitu. Jadi sebenarnya dampak apa sih yang akan kita dapat secara personal dulu deh dari memilah sampah nih apa gitu? Iya, yang pertama, sampah ini kalau tidak dikelola dengan baik sekarang sudah jadi masalah dan akan ada bom waktu yang lebih berbahaya lagi gitu ya. Bandung, Jawa Barat, tahun 2005 kita masih ada yang kuliah tuh atau baru lulus itu ya. Harusnya kawan-kawan 2000 ingat
ada longsor Lui Gajah TPA di mana Bandung darurat sampah, nggak keangkut sampahnya, numpuk di mana-mana. Iya, tahun 2005 Februari. Termasuk yang di TPA di Ganesha ini kan? 2005 Februari. Jadi sampah ini a daily needs sebenarnya. Needs ya. Needs yang kita kadang-kadang ngerasa sepelekan. Tapi kalau sistemnya broken, itu akan sangat berdampak kepada kehidupan kita. Kawan-kawan yang kemudian mengalami darurat sampah kemarin Jogja gitu ya, TPA-nya ditutup, Bali TPA-nya ditutup, itu pasti langsung mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Perekonomian juga terganggu, penyakit, tikus dan lain-lainnya. Walaupun nggak darurat sampah, kalau ada masyarakat yang bakar sampah sembarangan, secara langsung itu sedang membuat kita menderita karena ada polusi udara. Polusi udara itu ganggu banget memang. Betul. Dan itu karsinogenik ya, membuat banyak penyakit aneh zaman sekarang karena kita menambah racun di lingkungan, salah satunya di udara ini. Sayang buat anak-anak kita dan lain-lain. Nah sayangnya masalah sampah ini memang not in my backyard and out of sight, out of mind. Yang penting nggak ada di halaman rumah gua, yang penting nggak kelihatan sama mata gua. Numpuk di sungai, di kejauhan sana, itu urusan pemerintah lah, urusan orang lain lah gitu ya. Nah ini jadi masalah yang kemudian memang harus approach-nya sistemik. Sistemik itu terstruktur di mana dikawal oleh yang membangun sistem, yaitu pemerintah. Karena masyarakat seperti kayak kita mengalami pandemi gitu ya, harus diorkestrasi untuk kemudian semuanya pakai masker, semuanya long distance dan segala macam. Kayak harus dipaksa dulu gitu ya. Harus. Di semua negara yang berhasil, Jepang, Korea, Singapura, negara-negara Eropa dan semuanya. Semuanya berawal dari law enforcement. Jadi tanpa law enforcement tuh akan sulit sekali. Karena behaviornya masyarakat itu tidak mungkin kita tiba-tiba meminta 2,5 juta masyarakat Kota Bandung sadar pada waktu yang sama. Benar. Nggak bisa gitu ya. Jadi kehadirannya harus sistemik, membangun sistem pelayanan, lalu law enforcement. Di saat yang bersamaan kesadaran masyarakat juga dibutuhkan. Jadi kalau ditanya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan apa sih benefitnya? Tadi benefitnya udah disampaikan. Kalau ini kemudian menjadi masalah, kena ke kita semua nih, ya penyakitnya, masalahnya segala macam. Kita juga yang rugi. Betul gitu ya. Jadi do the right thing, memilah sampah itu akan mempermudah fasilitas pengolahan sampah bekerja dengan efektif dan efisien, nggak numpuk gitu ya. Nah, do the right thing itu memang nggak bisa sekali lagi hanya menumpukan kepada kesadaran masyarakat. Jadi harus dipaksa. Ya, law enforcement itu tadi seperti contohnya ini ya, kebijakan udah nggak ada kantong plastik di Alfamart, Indomaret itu kan termasuk salah satu ya. Soalnya ya ini kan kesadaran itu dipengaruhi oleh pendidikan, literasi dan lain-lain ya. ITB yang katanya putra-putri terbaik bangsa, pakai spanduk tiap tahun, tempat sampahnya udah ada tulisannya, ada warna hitam putih. Dulu warna kita malah kayak kotak pemilu tuh, biru, kuning, hijau dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau ditengok tempat sampahnya itu masih berantakan, masih nyampur. Jadi orang yang pinter pun itu behaviornya masih ngaco. Padahal baca bisa, tapi karena tidak terbiasa. Tahu pun mereka pasti tahu sebenarnya, tapi saat melakukannya ya, atau nggak sadar dan segala macamnya. Memang balik lagi behavior sih. Nah, itu sesuatu yang memang harus dibentuk banget ya. Nah jadi pentingnya masyarakat do something ini menjadi penting. Tapi do something yang aku ingin dorong adalah tentu minimum levelnya adalah masa sih harus diingetin milah sampah. Masa sih harus nunggu dipaksa dulu milah sampah, itu kan bukan sesuatu yang sulit ya. Aku ingin mengajaknya lebih sistematis adalah lebih kepada kita mendorong sistemnya benar. Khususnya buat masyarakat yang well educated seperti para alumni ITB, TL 2000 dan lain-lainnya. Ini yang kita harus advocate. Karena kalau enggak bisa gitu. Ini jalannya akan sangat lama-kelamaan. Bayangin 2005 longsor Lui Gajah, kita darurat sampah, 20 tahun berlalu masih di tempat yang kurang lebih masih sama. Sudah mulai ada. Udah mulai ada perubahan. Maksudnya sudah mulai ada orang-orang yang melakukan itu, tapi secara pertumbuhan yang peduli itu memang membanyak dan cepat gitu ya. Cuman secara rasio dibanding total seluruh penduduk tidak sebanding. Oke. Jadi itu masih PR banget memang ya, PR banget. Padahal ya ini dari aku pribadi ya. Sekarang tuh udah banyak loh kenyamanan untuk kita yang ingin melakukan pemilahan sampah dan penyotoran sampah itu udah ada
beberapa tempat lah, udah ada pos untuk kita tinggal datang ngedrop, dan itu hal yang sangat mudah sih. Kayak di rumah sediakan ada yang khusus untuk plastik, ada yang khusus untuk box. Nanti kita tinggal drop, bahkan ada yang tabungan sampah, kita dapat loh sesuatu kan. Jadi ya mudah-mudahan. Tapi itu aku pikir rasanya mungkin law enforcement itu mungkin bisa ditambah, Sano, apa kayak gitu. Ini sedang diperjuangkan kan, bukan membalikkan sebelah tangan telapak tangan ya. Jadi ada hal-hal fundamental yang harus dibenahi secara terstruktur, sistematis dan masif nih. Mohon dukungan dan mohon doanya. Yang pasti upayanya terlihat, progresnya terlihat gitu ya. Dan targetnya pun sudah di-set. 2029 Indonesia sampahnya terkelola 100%. Wow, amin. Itu sedikit lagi loh. Tanda tangan Pak Prabowo udah RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah 2029 100%. Kalau boleh bocorannya dikit, mungkin belum boleh. Apa tuh? Nah, itu apa tuh? Oh ya itu, ya artinya Pak Presiden Prabowo sudah ngeset untuk urusan sampah di Indonesia harus targetnya, selesai 100%. Tapi apakah caranya? Tentu upaya dan caranya macam-macam ya. Ini harus holistik, kerja bersama, dan ini kan harus paralel seluruh Indonesia, bukan pilih-pilih kan semuanya gitu ya. Jadi bagaimana memperkuat kawan-kawan kota kabupaten, memperkuat bupati wali kotanya supaya aware, karena kuncinya ada di bupati dan wali kota. Nah artinya kita harus kerja dengan Kemendagri, Bappenas dan lain-lain. Ini it's a homework yang cukup banyak, dan memang ini menuju 2029 kelihatannya tergantung perspektif ya. Kalau kita kerjanya setiap hari, we still have long time, tapi kalau dilihatnya itu tahunan, nggak nyampe 4,5 tahun. Memang rasanya kok singkat gitu. Apakah bisa tercapai gitu kan? Nah, jadi pertanyaannya bisa atau tidaknya tentu tergantung sekali lagi bagaimana pemerintah Pak Prabowo dengan semua jajaran juga mendukung hal ini, dan yang kedua bagaimana kita emang benar-benar secara tepat dan akurat mendorong perubahan-perubahan secara sistematis. Oke, nah ini menarik nih ya. Kan berarti ini kabar baik dong berarti ya buat kita, ternyata sudah ada kebijakan yang menuju ke arah sana. Nah, sekarang mari kita mencoba membandingkan diri kita nih, Indonesia tercinta, dengan negara-negara tetangga kita tuh sebenarnya kita sejauh apa sih tertinggalnya kalau fokus ke bagaimana mereka memperlakukan sampahnya itu. Harus fair ya, membandingkannya harus fair. Nggak bisa kita ngebandingin let's say mobil seperti Ferrari dengan Avanza, kan nggak sebandingnya. Sama-sama mobil sih. Iya, harus apple to apple ya. Kalau kita ngebandingin dengan Singapura misalkan, ya GDP per kapita beda, ya. Terus kemudian kekuatan kebersihan pemerintahnya dalam konteks korupsi beda. Ngaruh banget. Pasti ya. Jadi negara-negara yang maju cenderung mereka lebih bisa mengatasi masalah sampah karena baseline negaranya udah lebih kuat dalam konteks kekuatan purchasing power-nya. Gitu ya, karena urusan sampah ini tetap butuh biaya, jadi purchasing power ini jadi penting gitu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan ekonomi juga menjadi penting. Kedua adalah good governance yang tadi gitu ya, jangan ada korupsi dan lain-lain juga menjadi sangat penting gitu. Jadi PR persampahan ini adalah akibat dari satu, governance kita dalam mengelola negara dan bangsa yang masih banyak PR gitu ya. Banyak sekali PR, boro-boro mikirin sampah. Yang utama aja mungkin masih keteteran. Nah itu hal yang fundamental. Jadi kalau mau membandingkan let's say dengan India gitu ya, populasi mirip dalam konteks banyak banget populasinya. Kedua GDP per kapita juga masih mirip banget gitu ya. Itu mereka juga masih struggling mirip dengan Indonesia terhadap permasalahan sampah, dan ada case study kota-kota yang memang sudah berhasil. Nah, tantangannya Indonesia ini secara satu kota berhasil dari hulu ke hilir tuh belum ada. India udah ada beberapa. Oh gitu. Betul, artinya kita perlu banyak belajar. Kalau belajarnya kita ke Eropa, belajarnya ke Singapura, itu terlalu kejauhan ya. Kita belajarnya ke India. Kenapa ada kota di India yang penduduknya 3,5 juta orang, 90% warganya bisa milah sampah di sumber. 90% loh. Kenapa? Kok bisa? Nah ini yang kita harus learn, belajar. Secara tingkat ya let's say governance, korupsi mirip itu lah. India Utara. Indianya agak ke barat di tengah, itu nama kotanya Indore. Dan ada beberapa kota lain yang menyusul di Berarti India. Itu adalah keberhasilan pemerintahnya. Betul, ya bisa dibilang. Bener. Jadi kembali lagi ini hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah, kota kabupaten itu jadi sangat penting. Dan
inovasi dari pemerintah kota kabupaten atau wali kota yang serius itu paling ngaruh karena kebijakan eksekusinya ada di kota kabupaten. Benar-benar. Se-India belum beres, tapi paling enggak Indore beres. Di mana-mana memang harus kita mulai dari bawah kali, dari yang kecilnya dulu gitu ya. Komunitas kecil dulu gitu. Jadi sekali lagi kalau dibandingkan, we need to be fair, kalau dibandingin dengan Jepang ya ekonominya beda, ya ini pendidikannya juga beda gitu. Jadi kalau mau ke sana, yuk selesaikan ekonomi dan pendidikannya sampai mirip, baru kita bandingkan urusan sampahnya gitu. Jangan yang instan-instan, jangan minta yang instan mulu gitu ya. Nah tapi ini pengingat buat kawan-kawan policy maker ya, buat teman-teman juga di pemerintahan gitu ya kan, kawan-kawan TL 2000 juga ada yang di Bappenas, ada di PU, di mana-mana kan ada juga, bahkan ada yang di KPK, BPK gitu ya. Sulit kalau kita membandingkan negara kita dengan negara seperti Denmark dan lain-lain yang dimana ekosistemnya udah beda secara ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Terus kita menyasar isu lingkungannya agak sulit gitu. Sulit ya. Jadi kita harus ngejar dulu sosialnya, ekonominya, tata kelolanya dan segala macam, baru isu lingkungannya. Berarti gitu. Kalau enggak, harus satu persatu ya. Satu persatu cari kemiripannya lah ya. Jadi kita nggak sesak napas duluan, banyak banget yang mau dikejar gitu. Oke, itu tadi kita mencoba membandingkan dengan yang di luar. Sekarang pengen tahu nih, kita balik lagi nih ke dalam nih, balik ke kampus kita tercinta. Sano itu melihat ITB dengan konteksnya permasalahan sampah menyampah ini, itu relevansinya seperti apa kampus kita saat ini? Sebenarnya pegang peranan yang sangat strategis ya. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup juga pengen banget ketemu dengan kawan-kawan dari Kementerian Dikti Saintek gitu ya, Pak Brian nih lagi ngobrol-ngobrol juga gitu. Harusnya kampus menjadi panutan dan menjadi contoh. Karena Tridharma perguruan tinggi ngomongin tentang pendidikan, ya, pengajaran, pendidikan, riset, kemudian ngomongin pengabdian masyarakat. Pertanyaannya, apakah kampus di seluruh Indonesia termasuk ITB sudah selesai dan tuntas membuktikan bisa mengatasi masalah sampah? Jadi kalau kita mau ngomongin living lab yang terbaik adalah kampus itu sendiri. Satu, bisa nggak kampus membuat seluruh elemennya, mahasiswanya, dosennya, tamunya bisa tertib pilah sampah? Gimana kita mau menertibkan se-Indonesia kalau satu kampus aja kita masih kesulitan? Gitu. Gimana kita bisa mengolah sampah di dalam kampus sehingga bisa beres 80% deh gitu ya, dengan seluruh skill-skill dan keahlian yang ada di kampus? Kurang apa? Ahli ekonomi ada. Ahli tata kota ada. Berbagai riset, terapan segala macam pasti kan ada ya. Nah, jadi ini autokritik kepada kita semua, bukan hanya ITB. Kemungkinan kita ini hanya pengrajin jurnal. Jadi kita pengrajin jurnal. Bikin. Oh, lucu tuh sebutannya. Kemudian pengrajin jurnal. Ya, kemudian kita taruh di online atau taruh di perpustakaan. Kita lack untuk make it happen, apa yang kemudian ada di jurnal itu kemudian menjadi tereksekusi di lapangan gitu. Jadi ini sesuatu yang saya ingin juga challenge gitu ya kepada kawan-kawan, bahwasanya yuk ITB, bahkan kami ya dari grup Greeneration sampai ikut nyumbang membuat master plan persampahannya ITB dari dana kita nih. Saking gemesnya ITB nggak gerak-gerak, yaudah deh kita yang nyumbang deh. Jadi kerjasama itu, kolaborasi dengan ITB itu sudah ada ya, tentunya ya. Kan katanya ya, bantulah orang yang mau dibantu ya. Iya kan. Kalau di dalamnya tidak ada keinginan dan dorongan untuk berubah, itu kita mau bantu kayak gimana pun susah sekali. Maka dari itu balik lagi, enforcing artinya. Maka dari kementerian sekarang lagi pengen bicara tentang kalau kayak gitu seluruh kampus wajib. Karena ada amanah undang-undang yang bilang setiap kawasan wajib memiliki fasilitas pengolahan sampah dan mengolah sampahnya. Nah, kawasan kampus ini yang akan kemudian dijadikan salah satu target sasaran. Kamu duluan deh. Masa sih orang pintar berkumpul nggak bisa mengatasi masalah sampah? Jadi ada kampus-kampus yang dijadikan pilot project termasuk ITB. Iya, salah satu yang akan kita mau dorong seperti itu ya. Karena kan the smart brain-nya kan ada di kampus ya. Betul. Kalau kampus gede UGM, UI, ITB, Unpad, you name it lah, ITS, belum bisa membuktikan benar-benar tuntas mengatasi masalah sampah dengan holistik ya. Approach-nya bukan cuma teknologi, karena permasalahan sampah bukan masalah teknologi. Ini masalah governance, leadership, manajemen, pembiayaan. Gimana ITB mau membiayai pengolahan sampah? Kalau biayanya kecil, pasti nggak akan jalan dengan baik gitu. Nah, jadi itu harus di-approach secara holistik tuh. Dan nggak bisa cuma biro rumah tangga doang, karena itu bakal technical. Jadi harus benar-benar clear. Dan dari situ kita belajar bagaimana mengolah sampah secara negara. Kan
secara kota dulu deh. Ya. Secara kampus dulu deh. Secara kampus, secara kota, secara negara. Iya, kan, gitu. Jadi harapanku ITB pegang peranan very critical untuk menjadi panutan. Kalau kita ngomongin Tridharma perguruan tinggi yang ketiga, pengabdian masyarakat terbaik adalah ITB menjadi panutan, jadi contoh. Supaya yang lain jadi belajar gimana sih mengatasi masalah sampah gitu. Jadi jangan jauh-jauh bantu desa A. Iya benar. Mulai dari dalam dulu deh. Yes. Iya benar. Tapi oke. Sejauh ini sepertinya banyak sekali ya tantangannya. Tapi kalau menurut Sano sendiri ya, tantangan masa depan yang paling berpengaruh, yang paling utama harus diutak-atik dulu nih untuk industri persampahan tuh apa ya? Misalnya kayak apakah perlu integrasi sektor informal atau perilaku manusianya dulu. Tadi kan Sano juga menyebutkan behavior. Jadi menurut Sano pribadi tantangan terbesar kan permasalahan persampahan ini sebenarnya apa? Ya, I think sekali lagi kawan-kawan yang punya privilege, kemampuan dan knowledge itu perlu menyasar titik kritisnya. Nah, titik kritisnya itu ada di kawan-kawan pemerintah yang perlu kita bantu. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu butuh dibantu tuh untuk kemudian mereka bebenah, melakukan perubahan, memampukan dirinya untuk kemudian membangun sistem. Nah, akhirnya kemudian masyarakat akan tergerak mengikuti sistem yang dibangun itu. Karena kalau enggak, kita kan limited resource ya, lack resources ya. Jadi kita pick your battle lah. Nah, jadi battle yang menurutku perlu diprioritaskan adalah the smart brain ini bagaimana bersatu padu kemudian membantu pemerintah, mendukung pemerintah menyelesaikan permasalahan sampahnya. Karena kewenangan mengatasi masalah sampah itu ada di pemerintah. Jadi pada akhirnya balik lagi ke satu kata, kolaborasi ya. Jadi mari yang smart brain ini yang punya akses kita gandeng pemerintah, karena pada akhirnya memang tadi ada kata law enforcement, good governance. Ini kita berkoar-koar secara individu, perubahannya nggak akan, impactnya nggak akan cukup besar. Harus dari pusat berarti ya kalau gitu ya. Oke, seru banget ya. Terima kasih Sano. Ini kita punya satu yang terakhir. Pesan apa yang Sano ingin bagikan kali ini untuk generasi muda nih? Kita masih muda nggak sih hitungannya? Muda dong. Iya, untuk generasi muda nih, apa pesan dari Sano untuk biar kita sama-sama bergerak deh untuk isu ini? Aku mau coba memodifikasi pesannya AA Gim 3M. Aku tambah dengan 3M versiku. Jadi totalnya ada 6M nih ya. Yang pertama, memang kita harus mulai dari diri sendiri. Karena kita nggak akan bisa mengubah orang lain sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Nah, M-nya Agim kan mulai dari sendiri, mulai dari diri sendiri. Nah, aku ingin menambahkan mulai berani mengajak orang lain. Karena nggak selesai kalau kemudian kita hanya seakan-akan menggugurkan kewajiban kita saja. Karena permasalahan lingkungan dan masalah sampah ini adalah masalah kompleks bersama. Gitu ya. Jadi kita harus mulai berani mengajak orang lain. Gitu. Mulai berani mengajak orang lain. Jadi kita bergerak sendiri tapi harus M yang berikutnya, AA Gim kan bilang mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Aku ingin menambahkan kita harus mulai berani untuk menentukan target selesainya kapan. Karena kalau enggak, iya mulai dari sekarang. Tapi kapan mau selesai gitu? Itu ngomongin tentang project management kan. Jadi setting up target berarti ya. Jadi mulai dari sekarang itu tidak menunda-nunda, tapi mulai menentukan finishnya juga jadi penting gitu. Nah, yang terakhir itu kan mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil. Kita kalau mau melakukan perubahan besar, ya memang benar mulai dari hal yang kecil. Namun yang perlu ditambah adalah memang harus mulai berani berpikir besar. Mulai berani berpikir besar. Karena kawan-kawan di Indonesia ini aku lihat culture-nya itu kayak bermimpi besar itu sesuatu yang udahlah jangan mimpi besar-besar gitu ya. Dan itu seperti half glass empty ya kebanyakan Itu entah itu budaya timur atau apa ya orang tua kita dan lain-lain atau bahkan sistem pendidikan kita yang membuat kita itu justru malah tidak memiliki keberanian bermimpi besar gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau jadi pengusaha gitu ya, itu nggak berani untuk men-set target, gue mau global market. Jarang ada yang kemudian, I want to set a business to a global market.
Karena mikir Indonesia udah gede 280 juta penduduk dan lain. Jadi aku pikir apapun itu kita harus berani berpikir besar. Mulainya dari hal kecil yang kita mampu. Gitu. Jadi 3M-nya Agim aku tambahkan jadi 3M-nya versiku. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai berani mengajak orang lain. Mulai dari sekarang, mulai berani menentukan finishnya kapan. Mulai dari hal kecil, mulai berani berpikir besar. Luar biasa, keren banget Sano. Itu keren banget. Itu penting juga. Aku lumayan terjelep juga sih, mulai berani bermimpi besar, mengajak orang lain. Oke. Keren banget Sano. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita, teman. Oh ya maaf. Kok saya yang lupa sudah bergibah seru dengan teman Gajah 2000 di pagi hari ini, Sano, dari teman kita dari Teknik Lingkungan 2000. Semoga semakin sukses, semakin dimudahkan semua ikhtiar-ikhtiar baiknya ya Sano ya. Terima kasih, Oke, terima kasih. Dan ini kita sudah sampai, nggak berasa ya sudah berapa menit ini kita ngobrol-ngobrol, seru banget Sano. Thank you. Oke, jadi inilah ending dari podcast perdana kita. Apa tadi namanya? 2000 bergibah. Gibah bukan sembarang gibah, bersama berbagi kebahagiaan. Oh iya, maaf, ada satu segmen nih. Kita akan memperkenalkan segmen namanya segmen Dudu. Apa tuh? Dudu, masa lupa? Nggak tahu zaman kita dulu. Dari untuk dengan ucapan. ini ketahuan terekspos angkatan sih. Jadi kita teman-teman, jadi kita nanti akan ada di penutup selalu ada segmen Dudu. Dari untuk dengan ucapan. Untuk saat ini karena ini masih perdana, jadi mungkin belum terlalu banyak yang masuk. Cuma ada satu ini dari Rani Fisika 2000. Dari Rani Fisika 2000 untuk tim sekre ITB 2K. Semangat tim Satset, semoga sukses selalu. Terima kasih Rani untuk pesannya. Oke, mungkin Sano? Dari Sano untuk teman-teman ITB 2000 dengan ucapan semoga makin solid, makin kompak dan membawa perubahan bermanfaat. Mantap, terima kasih Sano. Sampai jumpa di episode 2000 bergibah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.